الحمد للرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان والذي أكرمنا بشهر الرضوان شهر القرآن وشهر رمضان اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا ومولانا محمد حبيب الرحمن وسيد الأكوان المصطفى من عدنان وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان. أما بعد, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, terkhusus kalau ada Bapak Raja Batu Merah, beliau ini baru buku dapal ya, alhamdulillah. Tulehu ini ketul susala sedikit ya, karena sejarah ketulehu. Ini baru akhirnya ketulehu Bapak Urian ya, Urian Orela, betul. Terus yang ada juga orang tua, ada Ustadz Ayub tadi, Lestaluhu ya, Masya Allah, yang beliau tadi membacakan ayat tentang orang tua, dan juga seluruh daripada yang hadir Bapak Ibu, ada relawan Barakallah, terus teman-teman, adik-adik yang saya muliakan. Alhamdulillah, kita bersyukur hari ini kepada Allah Subhanahu wa taala, masih di dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, masih di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh rahmat, bulan yang dimana menjadi bulannya panen seseorang setelah Rajab, Sya'ban, Ramadan. Makanya para ulama mengatakan pintu masuk Ramadan itu ada dua pintu, ada Rajab, ada Sya'ban, dan itu berturut-turut. Makanya dikatakan itu Rajab syahrul lil istighfar dzunub. Itu Rajab kemarin adalah bulan yang Allah khususkan kita untuk istighfar. Sebab apa? Allah mau mengampuni semua daripada dosa-dosa kita. Wa Sya'ban li sattaril uyub, dan Sya'ban dijadikan bulan untuk dimana setelah dosa-dosa itu diampuni, aib-aib kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa Ramadan li tanwiril qulub, dan begitu datang Ramadan, hari di mana tanwir, hati itu bersinar, hati itu bercahaya untuk mendekatkan dengan diri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ulama yang lain juga mengatakan bahwa itu Rajab syahrul taubah, Sya'ban syahrul mahabbah, wa Ramadan syahrul gurbah. Itu Rajab taubat. Makanya kita disuruh tiap hari itu, waktu Rajab kemarin baca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya 70 kali setiap pagi, setiap sore. Di hari tertentu baca Sayyidul Istighfar. Begitu. Sya'ban syahrul mahabbah. Sya'ban itu bulan cinta. Bulan apa? Cinta. Kenapa? Karena Allah memproklamirkan cintanya Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu di bulan Sya'ban. Habib ngomong apa nih? Ada buktinya enggak? Ada. Sebab ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat itu Allah turunkan di bulan Sya'ban kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya ya, kalau masyarakat NU, Nahdiyin, orang-orang NU, dia bilang hari lahirnya salat itu apa? Di Rajab. Hari lahirnya salat. Hari lahirnya salat ketika apa? Peristiwa Isra wal Mi'raj. Itu hari lahirnya salat. Ada yang tahu enggak? Salat pertama Nabi setelah Mi'raj, salat apa? Ayo. Nah, sekarang kita belajar, tetapi kita harus salat pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam setelah Mi'raj, salat apa yang pertama? Ada yang tahu? Dapat hadiah umrah, tapi sekarang lagi ditutup. Nanti ketemu di sana deh. Tapi kita doakan mudah-mudahan aman. Amin ya rabbal alamin. Apa salatnya Nabi? Yang pertama adalah salat duha.
Salat zuhur adalah salat pertama Nabi setelah Mi'raj. Dan di bulan Sya'ban hari lahirnya salawat. Hari lahirnya salawat. Dulu Ramadan syahrul Quran. Itu bulannya Al-Quran. Sehingga semua orang, semua ulama itu punya cerita dengan Al-Quran, terkhusus di bulan suci Ramadan. Sayyidina Utsman bin Affan ya jami' Al-Quran, setiap hari khatam Al-Quran. Al-Imam Syafi'i setiap hari di dalam Ramadan 2 kali khatam Al-Quran, 2 kali khatam setiap hari. Berarti kalau Ramadan full 60 kali khatam. Imam Syafi'i, Qatada, Al-Imam Abu Qatada itu sama dengan Imam Syafi'i 2 kali khatam Al-Quran. Begitu. Dan masih banyak ulama yang lain, semua punya cerita dengan Al-Quran. Kita jangankan baca Al-Quran, tarawih masih bakanor. Tarawih bakanor. Ini imam baca panjang-panjang. Ya, nggak tahu di Tuleu sini berapa peperaja? 20. Iya. Janganlah singkat-singkat. Sudah. Yang apa yang menjadi warisan orang tua-tua ambil, udah ambil. Jangan. Kalau diskon itu di matahari, diskon sholat gak ada. Ada sholat diskon, ada. Tapi yang muda-muda jangan. Dia mau cari, saya tarawih di mana? Bisa tarawih cari yang 8 saja. Ini mau jadi relawan, mau jadi mana? Cari yang banyak. Al-ajar, ada kaidah fikih, dia bilang al-ajar ala qadri ta'ab. Balasan itu tergantung capeknya. Kalau si kerja ada 8, si pembalasan cuma ada 8-nya. Si kerja ada 8 mau balasan 20. Terana. Kerja 20, balasan 20. Begitu. Al-ajar ala qadri ta'ab. Begitu. Ada 8, bisa 8 berjalan. Jadi kalau orang yang bikin 20, begitu selesai 8. Apalagi ini 10 pertama. 10 kedua, tengah-tengah, dong pindah salat tarawih di mall, di MCM, ACC. Untuk di Tulehu terada mall. Kalau ada itu yang penuh. Ini adalah bulannya Al-Quran. Maka tadi satu ayat yang dibacakan oleh Ustaz Ayyub. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wa qadha, Allah tetapkan atas kamu. Wa qadha rabbuka, Tuhanmu telah menetapkan atasmu. Jadi kalau tetapkan ini menjadi suatu hukum. Sudah kayak orang kalau hakim itu dia supal wakam, menjadi satu hukum. Wa qadha rabbuka alla ta'budu, jangan kau beribadah illa kecuali kepada Dia, Allah. Jangan ibadah kecuali kepada Allah. Jangan ibadah kecuali kepada Allah. Kepada Allah. Makanya ibadah itu menyembah, ibadah itu sujud. Makanya ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu jalan di kota Madinah, Madinatul Munawwarah, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sayyidina Ali bilang, man ra'ahu badihatan haba wa man khalatahu ma'rifatan ahabba. Itu Nabi Muhammad, kalau orang pertama lihat Nabi Muhammad itu dia gentar, dia gemetar karena kewibawaannya Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad dia pertama baru lihat Nabi Muhammad, gemetar, takut. Idza masya fa ka'annama yanhattu min sadaq. Kalau Nabi Muhammad jalan turun-turun tertadi itu. Kalau Nabi Muhammad jalan, itu orang melihat kayak Nabi Muhammad berjalan dengan ribuan bala tentara. Wasri', jalannya itu cepat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad ketika jalan di Madinah, itu kambing-kambing, ada kelompok kambing begitu. Binatang, kambing mendekati Nabi Muhammad, duduk. Dia lipa di pungkaki begitu baru duduk seakan-akan sujud di hadapan Nabi Muhammad. Kambing, kelompok kambing.
Begitu. Sujud di hadapan Nabi Muhammad. Sayyidina Abu Bakar bilang bersama Nabi, kambing saja sujud kepada engkau wahai Nabi Muhammad. Kami harusnya lebih daripada kambing ini untuk bersujud kepada engkau. Tahu apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi bilang, "Lau umirta," kalau saya memerintahkan manusia bersujud kepada manusia, maka yang saya perintahkan adalah istri untuk sujud kepada suami, lambang ketaatan dia kepada suami. Kalau saya perintahkan sujud, tapi tidak, manusia boleh sujud kepada manusia kecuali dia kepada Rabbnya, kepada Allah Azza wa Jalla. Allah ta'budu illa iyyahu, hanya kepada Allah. Sujud kepada Allah, meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, zikir, ingat kepada Allah, semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan kepada orang tua berbuat baiklah. Ihsan. Kepada orang tua, kedua orang tuamu sayangi mereka. Dan kepada orang tuamu cintai mereka, sayangi mereka. Baik dengan mereka. Sampai di sini para ulama bilang Allah Subhanahu wa ta'ala mensejajarkan ayat untuk menyembah Allah dengan orang tua, dengan taat kepada orang tua. Sampai di sini para ulama ahli tafsir dia bilang, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala mensejajarkan ayat ini? Mensejajarkan bahwa kalian hambaku harus taat kepadaku, setelah kepadaku kalian sayangi orang tua. Sejajar perintah ini, satu baris kalimat ini disejajarkan di dalam Al-Quran. Kenapa? Alasannya apa? Para ulama mengatakan sesungguhnya karena urusan walidain, urusan orang tua ini adalah urusan yang dipentingkan di dalam agama. Itu alasan pertama, urusan yang dipentingkan di dalam agama. Yang kedua, sebab orang tua ini adalah jalan menuju surga. Pintu surga adalah orang tua. Pintu surga adalah orang tua. Dulu Sayyidina Uwais, satu sahabat tabi'in, dia pernah orang tuanya menangis. Sayyidina Iyas ibn Muawiyah itu orang tuanya meninggal dunia, lalu dia menangis, dia ulama, dia menangis dengan dahsyatnya. Lalu orang datang kepada dia, tanya, kamu ini ulama, ini orang meninggal ini, annal mauta haq, kebenaran, kematian ini kebenaran, kullu nafsin zaiqatul maut, ini ada, semua akan mati. Lalu lima tabki, kenapa engkau menangis dengan tangisan seperti ini? Maka Sayyidina Iyas mengatakan, sungguh aku menangis bukan karena kematian. Memang aku sedih dengan kepergian ibuku, tetapi lebih dari itu yang membuat aku menangis. Apa itu? Dia bilang, ya apa yang membuat engkau menangis? Bagaimana tidak aku menangis? Dulu semasa ibuku masih ada, pintu surga itu terbuka untukku melalui pintu ibuku. Nah sekarang ibuku sudah tidak ada, maka tidak ada, pintu surga itu tertutup untukku, dan aku hanya beramal saleh untuk jaminan buat aku di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pintu surga orang tua. Wa bil walidaini ihsana imma yabghanna al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin. Kalau engkau sampai melihat mereka tua, ahaduhuma aw kilahuma, satu dari mereka atau keduanya, wala taqul lahumā uffin wala tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Kalau engkau sampai di umur yang kau melihat orang tuamu masih ada, baik satu atau dua-duanya, aw kilahuma, apa yang harus kita lakukan?
Allah bilang di dalam Al-Quran, wala taqul lahuma uffin. Jangan berkata saja kepada mereka. Jangan berkata saja kepada mereka. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma, dan jangan durhaka kepada mereka. Wa qul lahuma qawlan karima, dan berkata kepada mereka dengan karim, sifatnya manusia. Azim itu sifatnya Allah, karim manusia, baik. Kalau ada orang ahli sedekah, betul bisa bilang itu, dia pun tangan karim itu. Tahu karim? Bukan dia nama Karim. Karim itu orang yang suka memberi. Karim itu kebaikan. Bukan dia Bapak Haji Karim. Bukan. Nah, begitu. Itu orang itu sifatnya karim. Kalau azim sifatnya Allah. Makanya ketika di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala katakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Kenapa bukan karim? Ada ayat yang Allah puji Nabi Muhammad. Muhammad, wahai Nabi Muhammad, engkau akhlak yang paling azim, bukan karim. Kenapa? Karena akhlak ini adalah akhlak yang diajarkan Allah kepada Nabi Muhammad. Ada bani Rabbi bi ahsani ta'dibi. Allah yang mengajarkan, Allah yang memberikan akhlak ini, maka disifatkan kepada Nabi Muhammad azim. Kalau manusia karim. Kalau manusia karim, mulia. Wa qul lahum qawlan karima, berkata kepada mereka dengan perkataannya yang baik. Masya Allah. Maka hari ini tema yang diberikan kepada saya tentang emosi orang tua adalah cerminan jiwa anak. Sampai di sini sebelum kita bahas, kita harus punya satu persepsi. Siapapun orang tua, dia tetap orang tua kita. Mau bagaimana dia orang tua kita. Apapun kelakuannya, orang tua kita. Nggak ada. Saya boleh durhaka karena orang tua saya, mohon maaf, pemabuk. Nggak boleh. Urusan mabuk, urusan dia dengan Allah. Urusan dia dengan Allah. Bainahu wa bainar Rabb. Engkau anak, tugasmu taat kepada orang tua. Taat, cinta, patuh. Siapa tahu dengan kepatuhanmu, dengan taatmu menjadi asbabul hidayah kepada orang tua. Sampai di situ kita sepakat dulu. Mau orang tua saya bajingan, mohon maaf, apapun itu orang tua saya. Jangan mengatakan saya boleh, gak perlu taat kepada mereka, buang mereka. Naudzubillah min dzalik. Sampai di situ kita sepakat satu faham, siapapun kita dilahirkan dari orang tua kita, ayah dan ibu kita. Mau bagaimanapun mereka orang tua kita. Mau bagaimanapun mereka adalah orang tua kita yang wajib kita disuruh taat kepada mereka. Urusan mereka dengan Allah, maksiat atau apapun, urusan mereka dengan Allah. Anak gak usah ikut campur. Urusan mereka dengan Allah. Tetapi mendoakan mereka, sayangi mereka, cintai mereka. Begitu. Begitu juga anak, Allah juga adil. Bapak ibu semua, kadang-kadang orang tua saleh, dia dapat anak, mohon maaf, anak juga bajingan. Ada, banyak. Itu saya dapat satu cerita nyata itu, bahwa ada seorang ibu yang dia punya anak 3. Anak yang pertama perempuan, laki-laki sudah menikah, dan anak yang kedua ini perempuan, anak yang ketiga laki-laki. Anak yang ketiga ini salah pergaulan, kena narkoba, khamr, minuman keras. Ini anak ketiga. Ibu ini kayak ibu-ibu begitu hadir di pengajian begini. Ini cerita yang ceritakan teman saya sendiri. Si ustadz ini juga tahu bahwa salah satu dari murid pengajiannya, ibu-ibu yang hadir di pengajiannya punya anak kena barang ini. Tapi
Tapi si ibu itu tidak pernah curhat, tidak pernah cerita, tidak pernah datangi itu ustadznya. Ustadz, kita kemana begitu? Nggak pernah. Sehingga di pengajian begitu jadi cemoohan. Si pengajian, si bola balik tapi si anak karena narkoba. Apa? Jadi cemoohan. Dia tetap sabar, itu perempuan. Itu ibu tetap sabar. Ya. Ini teman saya ini dapat cerita dari anak yang kedua, perempuan. Setelah itu sekian lama, setelah kejadian besar, baru diceritakan. Apa ceritanya? Dia cerita kepada Ustadz, Ustadz, ibu saya ini setiap anak ketiga, adik saya yang ketiga ini pulang dengan bau minuman keras. Ambon bilang bau sopi. Tahu sopi? Sopi ada ditulis apa sih Mbak Praja? Jangan ada. Insyaallah Ramadan buang akan jauh-jauh. Harus tegas kita keluarkan itu. Minuman itu ummul khaba'ith, ibu dari semua maksiat itu minuman. Bisa jadi baku bunuh, bisa jadi baku pukul, bisa jadi macam-macam. Itu karena minuman keras. Setiap hari anak ini pulang, begitu pulang sampai ke rumah, begitu sampai pulang, karena ini berkaitan saya cerita. Sampai ke rumah jam 2, jam 3 dia pulang, ibu saya yang buka pintu. Karena ayah saya sudah meninggal, dia bilang. Ibu saya yang nunggu, tiap malam nggak tidur, buka pintu. Begitu buka pintu dapati adik saya yang ketiga ini datang dengan, ampun bilang su apa, begoyang, tahu begoyang? Su oleng. Abu begitu, bau mulut segala macam. Didudukkan di kursi sama ibuku. Setelah itu dibersihkan liurnya sambil mengatakan, ya Allah, wahai anakku, maafkan ibu, ibu salah mendidikmu, ibu salah didik engkau. Begitu seterusnya dibersihkan. Lalu ibu ambil baskom, ember begitu dengan air, diwudukan anak itu, diwudukan. Nak salat. Saya yang cerita ini perempuan itu, dia cerita kepada teman saya, dia bilang, saya ini cuma lihat dari tirai, Ustaz. Saya lihat dari tirai. Begitu selesai dia wudukan, ibu saya masuk ke kamar, saya pikir mau tidur. Ternyata dia beberkan itu sajadah, dia menangis di hadapan Allah. Ya Allah, berikan hidayah kepada anakku. Ya Allah, tolong anakku. Ya Allah. Dia menangis di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu seterusnya kehidupan kami, Ustaz. Begitu seterusnya kehidupan kami. Sampai satu saat, satu perkara terjadi di mana saya sedang keluar. Kakak saya sudah nikah dan tinggal di luar, kakak laki-lakinya. Dan didapati anak yang ketiga ini ada di dalam rumah, dan ibu saya hari itu mendapatkan sesuatu sakit yang luar biasa. Sambil berteriak ibu itu, sakit. Tiba-tiba terbangun anak ini. Anak yang kena narkoba ini, kena minuman keras, dia terbangun. Dia lihat ke kamar ibunya yang ada suara rintihan, ibunya dalam keadaan nafas 1-2. Ampun bilang nafas 1-2. Dalam keadaan sudah mendekati sakaratul maut. Lalu anak itu peluk ibunya. Dan ibunya angkat tangannya memegang kepala itu anak. Sambil mengatakan, wahai anakku, ibu titip kakakmu. Wahai anakku, ibu titip abangmu. Taubatlah kepada Allah. Kembalilah kepada Allah, kata ibunya. Ibu jangan pergi, ibu mau kemana? Dia peluk sampai menangis itu. Saya janji ibu, saya mau tobat, tapi jangan ibu tinggalkan saya. Begini seterusnya. Dan apa yang terjadi ketika di pelukan terakhir itu, ibunya meninggal di pelukan anak yang kena narkoba itu. Meninggal di pelukan anak yang kena narkoba. Pelukan. Rupanya Allah memberikan hidayah dan ijabah atas doa seorang perempuan yang bernama ibu itu di waktu ajal ibu itu tiba, dan anak itu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakada. Inilah potret kehidupan
Di mana manusia liyabluwakum. Kita ini diuji. Orang tua bisa diuji karena anak. Anak bisa diuji oleh orang tua. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Anak, harta adalah fitnah kepada kita. Bisa menggiring kita ke neraka atau surga. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Maka dari cerita ini kita belajar. Apapun keadaan, belajarlah sebagai orang tua. Kalau ingin anak yang baik, belajarlah untuk mengatur atau memanage emosi kita di hadapan anak-anak kita. Belajar. Begitu juga orang tua. Orang tua ini punya apa namanya? Punya tuntunan. Saya dongkas duduk begitu mengkiblat apa ini, jadi kalau pas tengah-tengah sedikit boleh. Orang tua juga punya tuntunan. Makanya kalau orang tua mau anak soleh, mau anak yang baik, itu ada tuntunannya juga, ibu bapak. Ada. Kita kadang-kadang nih kalau di Jawa mungkin ya, di Jawa, Jakarta, Surabaya, Makassar mungkin. Begitu hari-hari libur bawa anak ke kebun binatang. Anak kecil-kecil dia bawa. Nah itu ular. Itu jerapah. Itu buaya. Itu komodo. Binatang. Diajar binatang. Ini. Begitu sampai pulang, anak lakukan sedikit. Marah kepada anak. Binatang itu dia kasih keluar semua. Anak binatang, anak komodo, anak buaya. Contoh. Begitu. Makanya orang tua didik anak ini bukan tunggu besar baru saya didik, kas masuk di TPQ. Lalu insyaallah ada penganak ni hafal Quran. Didik mulai hamil. Bahkan ulama mulai bagaimana dia ingin anak berbuat, dia melakukan hubungan suami istri, mohon maaf, di situ sudah punya niat untuk menjadikan benihnya anak yang saleh. Dari situ niatnya. Bukan tunggu pas masuk TPQ, pas masuk di sekolah, mohon maaf, orang di pesantren tak karuan juga banyak. Orang yang ada. Itulah. Sehingga kalau mau anak saleh didik dari mulai sampai hamil, sampai melahirkan, berikan nama yang baik. Apa namanya? Termasuk tasmiyah. Itu perlu nama. Diberikan nama yang ada Muhammad, yang ada Abdullah. Nama-nama melahirkan. Saya pengalan nama siapa? Anta pengalan nama Ronaldo. Bagaimana mau jadi anak saleh kasih nama Ronaldo? Barang Ronaldo sudah Arab. So pakai gamis. Kasih nama anak al-ism ala musamma, tidak dinamakan, kita diberikan nama kecuali orang tua kita seharusnya mau mengambil berkah dari orang-orang yang punya nama itu sebelumnya, yang memegang nama itu sebelumnya. Ada Muhammad, ada Ahmad, ada Abdullah, ada Syafi'i, ada Dr. Rahman, ada Rahim, perempuan ada Zahra, ada Zainab, ada Ummu Kulthum, ada Ruqayyah. Apa namanya sekarang nama siapa perempuan? Teresa. Aduh, kayak jadi bunda apa? Kita itu ala tasmiyah, dari nama itu juga wajib mendidik orang tua, memberikan nama yang baik, mengajarkan begitu sampai nanti kita sekolahkan atau masukkan ke PAUD dan segala macam begitu. Maka paling tidak ya didik anak baik-baik itu anak adalah aset orang tua, aset hidup, bukan aset mati, aset hidup orang tua begitu ya. Jangan bawa zaman Nabi Muhammad, para sahabat radhiyallahu anhum waradhahum ajma'in, zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, itu ada satu sahabat itu
Ini kalau dalam fikih kita belajar fikih, dikatakan sahabat Nabi, berarti dia harus melihat Nabi secara fisik dengan matanya, baru dikatakan sahabat. Kalau dia lahir, Nabi sudah meninggal dunia, maka dia bukan sahabat, tapi dia tabi'i. Dia tabi'i. Kalau Nabi sudah meninggal. Ada satu sahabat, mau dia waktu masih kecil, dia lahir zaman Nabi Muhammad, dia lihat Nabi Muhammad, dia sahabat Nabi. Ada satu sahabat Nabi, itu sampai umur 90 tahun, wajahnya tidak ada keriput. Tidak ada keriput. Tidak ada penuaan lah, begitulah istilahnya. Dan zaman Nabi belum ada krim. Mau malam, mau pagi, mau siang, belum ada. Terus salon-salon kosmetik itu belum ada. Nggak ada di zaman itu. Sehingga jadi pembicaraan di para sahabat, wajahnya ini sutua, umur 90 tapi baby face. Lihat senang gitu. Ya, betul. Makanya orang tua-tua bikin muka tuh yang asyik senyum. Itu dengan yang bikin muka dengan apa? Mau siapa? Muka sana rahmat. Jadi ya mohon maaf ya, biar ketemu gak sedikit juga orang sana. Tapi kalau muka lempar dengan batu cuma batu yang picah. Muka tajam betul rahmat. Nabi Muhammad itu senyum. Nabi Muhammad itu orang yang paling murah senyum. Sallallahu alaihi wasallam. Ini sahabat putih bersih, berseri. Ajib. Ketemu kalau kepada orang begitu, ketemu pasti tanya apa resepnya apa? Saya pakai apa? Badan model bagaimana? Saya pakai. Apa namanya? 21 kan? Itu kata sampai dengar karena beli di Saudi. Kenapa? Dia bilang, enggak, lalu wajahmu sampai seperti ini? Iya, kenapa? Iya. Sebab kami itu dulu, begitu ayah kami melahirkan, ibu kami melahirkan, lalu kami diasuh oleh ayah ibu kami, ayah kami, itu di waktu-waktu senggang, mereka membawa kami di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecil-kecil kami sering bermain di hadapan Nabi Muhammad. Begitu hari-hari libur, kami dibawa ke Nabi Muhammad. Lalu ayah ibu kami memberikan kami ke Nabi Muhammad. Nabi ada yang menggendong kami, Nabi ada yang mendoakan kami, ada yang mencium kening kami, ada juga yang lain yang sudah bisa berjalan, bermain dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, lalu kamu bagaimana wajahmu bisa seperti ini? Kami itu dulu umur 5-6 tahun, kami di hadapan Nabi Muhammad, setiap dibawa itu ada Nabi Muhammad disiapkan air minum. Ada beberapa ayah kami juga dikasih air minum kayak begitu, tapi yang belum itu. Tunggu waktu, ketemu belajar sabar. Puasa itu sabar. Waktunya baru bisa. Mau taruh model bagaimana, sadap bagaimana, kalau belum waktunya belum. Begitu. Ini cuma untuk taruh air saja. Taruh berapa aja, betul sih. Sengaja saja. Agak dibawa di hadapan Nabi Muhammad, ada air gelas itu, lalu kami saling minum air itu, kami minum, teman-teman kami ini minum lalu menyemburkan kepada yang lain, minum sembur. Akhirnya kami berlari-lari di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami juga beranikan mengambil air Nabi Muhammad. Dan Nabi juga melihat kami sedang bermain-main. Nabi itu punya sifat rahim. Nabi Rahman, Rahim. Nabi penyayang anak-anak. Nabi melihat kami main, Nabi juga ikut main dengan kami. Mainnya bagaimana? Nabi juga meminum airnya Nabi Muhammad. Lalu kami mendatang kepada Nabi Muhammad, disemburkan oleh Nabi Muhammad kepada kami. Nabi Muhammad semburkan, lalu kami lari. Kami datang disemburkan, disemburkan. Begitu seterusnya. Apa hubunganmu dengan cerita wajahmu? Demi Allah, karena semburan Nabi Muhammad, wajahku seperti ini. Karena semburan Nabi Muhammad.
air yang pernah di mulutnya Nabi Muhammad lalu disemburkan kepada wajah kami semacam ini, bukan pakai yang lain. Karena airnya Nabi Muhammad yang berada di mulutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya, berarti Habib cerita begini, berarti mesti ketemu bawa disapa. Mondo sambur ketemu anak ibu butai mulu. Bawa ke ulama, bawa punya anak kecil itu bawa Ustadz Habib doa betul mana, bawa minta berkah ke orang tua yang di kampung, sesepuh di kampung, bapak imam, bawa itu anak, itu bawa, bapak imam sambur betul mana saya. Ya Allah, ya Karim. Maka paling tidak orang tua kalau mau anak saleh, kalau mau jiwa anak tidak terguncang, kalau mau anak ini menjadi lebih baik, semua orang tua pasti punya keinginan anaknya lebih baik dari mereka, pasti mau apapun dari segi dunia apalagi akhirat, pasti semua orang tua. Maka sesungguhnya pepatah Arab dia bilang ma fil aba fil abna, apa yang ada di orang tua akan turun ke anak. Emosi, misalkan orang tua pemarah, orang tua mulu bamaki, misalkan anaknya tidak jauh dari itu. Fa'na'udzubillah min dzalik. Maka betul-betul sebelum kita ingin anak-anak kita menjadi salehah, kita orang tua, jadi ini yang muda-muda juga bakal jadi orang tua. Satu saat ketika Allah panjangkan umur kita bakal jadi orang tua. Ya, tapi memang tidak semua wanita dipilih menjadi ibu. Tidak semua. Begitu. Tapi kembali lagi kita akan jadi orang tua. Nah, kalau kita sering menampilkan emosi di hadapan anak-anak kita dari kecil, bahkan mereka belum mengerti Ustaz, mereka belum mengerti Habib, kita maki, kita beribut, mereka akan belajar dengan suara itu, teriak keras ini, sehingga ulama bilang dampak emosi terhadap jiwa anak itu ada beberapa, di antaranya yang pertama, anak ini akan meniru perilaku orang tuanya. Tadi beta bilang, kalau orang tuanya sering maki, anaknya belum maki. Kalau orang tuanya, jadi kalau positif, emosi boleh. Emosi ada dua macam, ada emosi positif, ada emosi negatif. Emosi positif ini kebaikan, bahagia, rahmat, kasih sayang, itu emosi positif. Emosi positif. Emosi negatif, keras, marah, menampar, memukul, melempar. Sehingga yang pertama dampaknya terhadap anak apa? Dia akan meniru perilaku orang tuanya. Dia akan meniru perilaku orang tuanya. Dia akan meniru. Jadi sekarang kita sama, apalagi anak-anak zaman sekarang nggak bisa. Kita harus beri contoh yang baik. Beri contoh yang baik. Jadi orang tua yang bisa, anak, pergi sampai di masjid sana. Anak sekarang balik, bapak tersembayang, tersembayang, mau suruh beta sembayang. Bapak kamu ke dalam, bapak di dalam. Tunjukkan. Makanya juga nanti Bapak Raja bilang buat yang di masjid, kalau ada anak-anak main di masjid, biarkan. Jangan pukul, jangan usir. Belakangkan saja softnya mereka. Domo kofrol, domo bermain, itu dompung alam. Yang masalah kalau tua-tua yang bermain. Ini yang masalah, pukul kayu besi. Tua-tua bermain. Orang bilangnya Ramadan, korka, apakah? Tua-tua. Kalau anak-anak biar mau mereka mainkan, sebab mereka itu anak-anak itu kelak yang akan mengganti orang tua-tua yang ada isi di masjid. Tapi kalau mereka sudah sering diusir dari masjid, dipukul di masjid, lari, mereka
cari tempat lain. Mereka gak mau di masjid. Kebelakangkan saja soft mereka, belakang. Jadi bapak yang sembahyang bawa anak, yang sembahyang bawa anak kecil. Bawa anak kecil belum balik. Itu jangan taruh sebelah dia. Jangan taruh. Sebab ini akan memutus soft. Memutus soft. Jadi mereka dibelakangkan. Mau bermain, mau kofrol, mau kuda, mau apa. Ya apa-apa. Tapi kalau yang tua, itu yang masalah. Jadi dampak yang pertama adalah meniru. Dan hati-hati, kalau ini emosi positif akan positif. Tapi kalau negatif akan negatif. Yang kedua adalah ketika emosi yang sudah memuncak dari orang tua bisa menjadi luka batin kepada anak. Itu hati-hati orang tua. Jadi bolehlah, makanya dikatakan, lihat kisah yang tadi saya ceritakan, anaknya kurang bajingan apa? Pakai narkoba. Narkoba. Minum minuman keras. Tetapi si ibu masih menampilkan kalimat yang baik. Si ibu masih berdoa. Masih menampilkan kalimat yang husna, yang baik. Tapi kalau ketemu sumpah, memang anak biadab, anak kurang ngajar, anak kabinatang. Nah itu ampun pun jago. Untung dia sekarang bilang kalau binatang berarti siapa yang kasih pesan? Begitu. Usir anak akan menjadi luka. Pola pendidikan sekarang kepada anak bukan lagi dengan kekerasan, tetapi dengan kasih sayang. Dengan kasih sayang. Jadi bukan hanya ayah ibu itu jadi teman buat anak, bisa menjadi teman sehingga anak ini ada apa-apa dia cerita. Papa dengar dulu ada begini. Mama dengar dulu. Jadi teman, bisa jadi teman. Jadi bukan berarti teman lantas meniadakan adab, tidak. Tetapi untuk keterbukaan sang anak. Begitu. Tapi kalau kasih batasan, apalagi sampai kalau macam diusir dari rumah atau dimurka atau disumpah, dan hati-hati sumpah orang tua itu, dan akhirnya jadi menyesal nanti, hati-hati. Yang berikutnya akan anak ini terguncang jiwanya, merasa tidak aman, depresi, stres, sehingga anak itu mengambil jalan lain. Fana'udzubillah min dzalik, bisa kena itu, atau bahkan banyak terjadi bahkan keluar daripada agama Allah Subhanahu wa taala, murtad. Bisa saja terjadi. Karena peran orang tua, apalagi perempuan-perempuan, terjadi di Ambon, sering terjadi. Yang kampus, yang kuliah kurang bisa jaga diri, akhirnya begini ikut situ. Itu saya perlu cerita lah. Yang penting paham sudah. Dan ya sudah, walan tarda ankal yahudu walan tarda hatta an-nasara wal yahudu hatta tattabi'a millatahum. Hatta tattabi'a millatahum, sampai kita mengikuti mereka. Oke. Dan yang terakhir adalah anak ini tidak akan pernah menjadi anak yang dewasa. Anak ini tadi setelah dipicu stres dan segala macam, menjadi anak yang keluar daripada ketaatan kepada Allah, bergaul salah. Bahkan anak ini bisa menjadi istilahnya, kalau tadi untuk berbuat yang salah ya bisa karena orang tua terjadi broken home, pisah, begini, anak keluar jalur. Tapi kalau didik dengan keras, pukul segala macam, apalagi belum lama ini kita dengar ada kejadian Nizam, tahu Nizam? Itu. Dan itu kalau rumah tangga sudah begini akan berakibat seperti itu.
maka meninggalnya anak yang saleh itu. Kadang. Maka kita dari 4 tanda tadi, kalau kita bisa jaga emosi kita sebagai orang tua, maka anak kita akan menjadi anak yang saleh, menjadi anak yang luar biasa. Makanya tahan. Sekarang senjaman emosi, pukul anak bisa lapor polisi. Sekarang biar ketumpuan HAM, hak asasi manusia, begitu. Dulu ketum mengaji, ketum dapat pukul, dapat ini, tapi itu jadi pintar. Kalau sekarang memang anak-anak sekarang mohon maaf kurang berkah, kurang pintar. Jadi dulu mohon maaf ketum pengguru mengaji Ibu Nona di Ponegoro, beta di Ponegoro sana. Itu ada Mama M, ada Ibu Nona. Itu kalau Mama M, wes ketum dapat pukul. Tapi untuk begitu pukul ketum perhatikan, kalau pukul ketum pun teman-teman yang bodoh jadi pintar, tahu baca. Saya ketum pernah datang semua, Mama M pukul ketum juga semua. Supaya bisa pintar. Nah sekarang saya bisa, sekarang pukul BAP. Begitu. Kata. Maka ini sedikit yang saya sampaikan. Kalau ada mungkin mau tanya jawab atau silahkan, masih ada waktu sambil kita menunggu beberapa menit untuk buka puasa. Silahkan. Ya, sobat jamaah mimbar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya kami persilahkan untuk yang mau bertanya, khusus 2 penanya saja karena kita dibatasi waktu. Kami persilahkan. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau tanya, kadang mau cerita ke? Mungkin ada yang mau curhat. Bismillah. Ahlan wa sahlan. Marhaba. Hayakallah. Baik, terima kasih Al Ustaz yang Siap. menghormati, populasi yang menghormati, Bapak Ibu yang di depan yang menghormati, lebih khusus lagi adik-adik relawan yang menghormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertama kita menyampaikan pertanyaan, tapi ini kita memberikan apresiasi kepada adik kita yang di belakang sudah bisa mengambil inisiatif untuk melaksanakan kegiatan ini. Adik-adik kita sangat mendukung kegiatan adik-adik seperti ini. Tapi kami belum di sini saja. Adik-adik yang kita kasih tahu di sini bahwa kita dari bapak bayi dari pelaku, ketemu sudah orang tua di sini sedikit aja. Tapi dengan kehadiran ketemu punya harapan bahwa mari ketemu semua sama-sama. Tadi kalau kita menyimak bahwa ketemu membangun keluarga itu secara pokok, internal keluarga dengan tuntutan agama. Tapi yang kita mau mengajak adik-adik bahwa mari ketemu sama-sama beliau negeri Pulau ini ke depan. Mari kita bangun negeri Pulau ini ke depan. Dalam semua aspek. Kalau di depan ini dengan tema yang tadi kita mau sampaikan, tapi kita baca di depan dulu mimbar majelis ilmu. Ilmu ini kan ada ilmu yang normal dan non formal. Jadi yang non formal ini seperti adik-adik ini yang memahami sekarang. Jadi adik-adik jangan merasa tangguh. Kita punya harapan kegiatan apa saja yang bisa rencanakan. Yang penting positif. Karena kita lihat di negeri Keton Pulau ini, Keton bisa menyerahkan pada Keton pelatu sendiri. Keton semua, terutama adik-adik. Karena adik-adik ini harapan negeri ke depan. Itu harapan dari Keton orang tua. Mungkin itu saja sementara yang kita mau sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti selanjutnya disampaikan lebih baik lagi. Masya Allah. Fadal, silakan. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz yang kita hormati, Bapak Raja dan Ibu yang kita hormati, terutama adik-adik speakernya sekarang yang apa ya, generasi Z, Gen Z yang lagi bikin acara ini kan keren. Mudah-mudahan ini mencerminkan
generasi muda orang tua ini langka. Tapi kalau adik-adik melangkah begini, ini satu kemajuan, satu langkah yang maju, sehingga jangan habis kegiatan ini langkah juga dari pemahaman terkait dengan agama. Karena menurut kita Pak, agama itu kebutuhan, diajarkan dengan kita harus cari itu agama supaya kita bisa berkali diri dengan agama. Yang berikut tema emosi orang tua, jaminan jiwa anak itu tidak betul, itu justifikasi yang kurang bagus. Ingat, cuma waktunya beda-beda. Cara didik orang tua dulu beda dengan sekarang. Adik-adik sebentar nanti, apa kata Ustaz? Nanti akan jadi orang tua, tidak jadi anak terus. Nah, ini harus tetap dibekali dengan agama. Apa sisi-sisi yang telah diberikan oleh Ustaz tadi, apa bisa menerapkan buat ketemu anak-anak dari depan saya. Beda dengan kata orang tua dulu, ketemu tak orang tua Ustaz. Sekarang tidak. Sudah pasti anak-anak muda sekarang sentak orang tua. Sering orang tua dibentak, sering orang tua dimarahi, itu terjadi. Dan mudah-mudahan ini langkah yang positif yang diambil oleh adik-adik sekalian, sehingga ke depan adik-adik sebagai contoh di negeri Tudehu ini. Ini hal yang mutlak, kasihan. Kenakalan ketemu di orang di kampung-kampung ini makin hari makin kurang bagus. Mungkin itu saja yang kita sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin Nabi, karena kita dibatasi waktu, mohon untuk menutup majelis ini dengan doa Ustaz. Jadi sebelum ini masih bisa dengar ya, masih bisa dengar. Jadi sebelum kita tutup, ya, satu poin juga yang saya mau ngasih. Kalau kita bakti sama orang tua, maka anak-anak kita akan bakti kepada kita. Kalau kita durhaka kepada orang tua kita, maka anak-anak kita akan lebih durhaka kepada kita ketimbang durhaka kita kepada orang tua. Sehingga urusan orang tua ini dikatakan bernasab. Kalau dia bakti birrul walidain, dia bernasab, dia akan turun ke bawah. Kalau dia durhaka juga bernasab. Kalau ketemu pun durhaka hanya marah orang tua, mungkin nanti anak-anaknya, selama kita tidak bertobat kepada Allah, maka kita, anak-anak kita misalkan, itu durhakanya mereka lebih dari itu. Bukan hanya marahi kita, bila perlu bisa memukul kita. Fana'udzubillah min dzalik. Maka jaga ini semua. Hasil dari kita belajar, bukan saya sudah belajar, enggak. Hasil dari belajar ini pulang, yang masih memiliki orang tua, peluk mereka, cium kening mereka, minta maaf. Jangan tunggu Lebaran, jangan tunggu 1 Syawal, minal aidin berfoto begini saja. Pernahkah cium kakinya orang tua? Kita semua mengatakan fil'um, ketika di ibu, innal jannah tahta aqdamil ummahat, surga di bawah telapak kaki. Pernah kita cium kaki ibu kita? Pernah? Pernah. Cium tangan juga. Mohon maaf, jangan salah-salah cium di testa, cium di pipi. Ini cium model Gen Z semua. Enggak, cium tangan itu hero. Hidung, sujud seperti sujud. Cium begitu. Oh jadi apa? Cium begitu. Cium tangan mereka. Tiap hari begitu mau keluar. Kalau orang tuanya jauh, dia di sini mungkin orang tuanya jauh. Tiap hari angkat telepon.
telepon, mama apa kabar, baik, doa beta, ridha beta, Itu kalimat ringan, tapi jadi kebaikan untuk kita semua. Maka hari ini yang kita masih memiliki orang tua, pulang cari mereka, peluk mereka, minta maaf kepada mereka, minta keridhaan mereka, dan semoga insya Allah mereka kalau ridha kepada kita, ridha Allah fi ridhal walidi wa sukhtullah fi sukhtihima. Dan Nabi Muhammad bilang, birru aba'ukum tabirrakum abna'ukum wa'ifu ta'iffa nisa'ukum. Birru aba'ukum, baktilah kalian kepada ayah ibu kalian, niscaya anak-anak kalian akan bakti kepada kalian, insyaallah.